Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Rumah Baca Anak Nagari. Bincang sore Ramadan. Kali ini Ramadan yang ke-21, tepatnya 12 April 2023. Insya Allah hari ini kita akan kedatangan tamu dari Jawa Tengah, yakninya Mbak Roro, Raden Roro. Beliau adalah seorang pegiat literasi, penerima Nugrah Jasa. Bunda sama Alhamdulillah Mbak Roro dari Limbah Pustaka sudah hadir. Oke, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sahabat Rumah Baca di mana saja berada. Hari ini 21 Ramadan 1444 Hijriah, tepatnya pada tanggal 12 April 2023. Kembali Rumah Baca Anak Nagari mengadakan bincang sore Ramadan dengan narasumber Raden Roro Hendarti Esos dengan tema bergerak dengan barang bekas. Beliau adalah penerima Nugrah Jasa Dharma Pustaloka pada tahun 2022. Beliau dari Jawa Tengah. Banyak inspirasi dari beliau yang akan kita ulas hari ini. Silakan memperkenalkan diri terlebih dahulu, Mbak. Ya, terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran suaranya Mbak? Terdengar. Oh ya, oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman yang pada kesempatan sore hari ini bergabung bersama kita di Instagram Rumah Baca sore hari ini. Alhamdulillah, terima kasih sekali kesempatan yang diberikan kepada saya untuk berbagi cerita di sini, bagaimana caranya kita bisa bergerak dengan sampah atau dengan barang bekas yang ada di sekitar kita dan berlimpah ruah di sekitar kita. Perkenalkan, nama saya Roro Hendarti, pendiri dan pengelola Perpustakaan Limbah Pustaka di Desa Muntang, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, di mana perpustakaan bergerak kami itu memadukan pengelolaan perpustakaan dengan bank sampah secara bersamaan yang tadinya kita anggap itu tidak mungkin, tapi alhamdulillah
alhamdulillah ternyata itu saling terkait satu dengan yang lainnya. Begitu, terima kasih. Sahabat Rumah Baca di mana saja berada, kita sedang mendengar uh, Mbak Roro memperkenalkan diri, bagaimana beliau di Purbalingga bergerak dengan menggunakan barang bekas. Apa yang beliau buat? Penasaran, sahabat Rumah Baca? Yuk kita saling bertanya-tanya kepada Mbak Roro. Mbak bergerak di bidang literasi, buku dan barang bekas. Pertama, sejak tahun berapa kegiatan ini dan apa yang menginspirasi Mbak? Apakah awalnya ini perpustakaan atau ini awalnya bank sampah? Terima kasih. Ya Mbak, awal saya bergerak itu di tahun 2007. Saya itu mendirikan saat itu bersamaan perpustakaan dengan nama Pelita dan mendirikan juga untuk pendidikan anak usia dini, pendidikan PAUD, kelompok bermain Permata Hati, yang saya berikan layanan itu secara gratis untuk masyarakat kelas menengah ke bawah, karena memang saya lihat pada saat itu banyak anak-anak yang belum terlayani pendidikan non formal di bawah usia 6 tahun. Makanya saya berinisiasi untuk mendirikan PAUD. Setelah tahun 2008 saya bisa mengusahakan gedung sendiri, jadi keluar dari pendopo rumah saya tahun 2009 saya terus membesarkan perpustakaan yang ada atau masih ada di rumah saya sampai akhirnya berkembang 2014-15 itu saya mulai mendirikan bank sampah di tahun 2013. 2014 kami mendapatkan SK dan tahun 2015 kami mendapatkan motor roda 3 untuk menarik sampah dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga saat itu. Kemudian tahun 2015 juga terjadi krisis, Mbak. Itu di mana pemustakanya tidak ada yang mulai sepi untuk berkunjung ke limbah pustaka. Kemudian bank sampahnya sendiri belum banyak anggotanya. Padahal yang mengelolakan hanya saya, satu orang. Bagaimana saya bisa mengembangkan dua kegiatan ini secara bersama-sama? Makanya saya berinisiatif dengan menggunakan motor roda 3 dari Dinas Lingkungan Hidup untuk menarik sampah. Saya sambil membawa buku. Kemudian kegiatan itu kita awali di tahun 2016 dan diberi nama oleh Pak Ahmad Sirojudin, staf perpustakaan daerah Kabupaten Purbalingga, dengan nama Limbah Pustaka. Tujuan utamanya kami memang ingin menjadikan perpustakaan itu sebagai pusat kegiatan positif bagi masyarakat. Tidak hanya orang-orang datang ke perpustakaan hanya membaca buku saja, tetapi bisa melaksanakan kegiatan lainnya yang memang bermanfaat bagi masyarakat. Kemudian kami juga ingin mengendalikan kenakalan remaja yang memang saat ini sudah mulai mengkhawatirkan di lingkungan kita. Kemudian kami juga ingin menjaga lingkungan kita agar sampah-sampah non-organik atau anorganik itu tidak berserakan di lingkungan kita. Itu sangat-sangat tidak sedap dipandang dan sangat berpengaruh kepada kesehatan, kebersihan lingkungan kita. Oleh karena itu, alhamdulillah seiring waktu berjalan sampai saat ini kita masih bisa menjalankan itu secara bersamaan dan di luar dugaan kami hal ini bisa diterima oleh masyarakat dan sampai saat ini limbah pustaka itu bisa menjadi pusat penelitian, pelajaran edukasi dan wisata edukasi bagi pelajar serta mahasiswa
baik di lingkup Kabupaten Purbalingga maupun ekskarsi di Banyumas maupun dari luar provinsi yang ada di sekitar Jawa Tengah. Dengan adanya live di Instagram ini malah bisa tersebar di seluruh Indonesia. Ya, alhamdulillah kami bisa mengajak bersama-sama untuk peduli lingkungan. Karena peduli lingkungan di sini tidak hanya kita peduli dengan kebersihan lingkungan, dengan penghijauan dan lain sebagainya, tetapi kita lebih bisa secara luas untuk peduli dalam segala hal, termasuk bagaimana kita bisa mengarahkan, membimbing putra-putri kita untuk tetap pada jalur yang baik dan tetap pada kegiatan-kegiatan yang positif, begitu Mbak. Baru membaca di mana saja berada, kita sudah mendengar Mbak Roro tadi ya mengatakan bahwasanya sebetulnya ini berawal dari bank sampah. Lalu sampai akhirnya 2016 menjadi limbah perpustakaan. Alhamdulillah sampai sangat bermanfaat. Mbak, apakah sampai saat sekarang ini masih Mbak sendiri yang menggerakkan kegiatan ini? Dan apakah punya organisasi atau punya struktur kegiatan ini? Itu saja dulu. Alhamdulillah kami memang walaupun pengelolaan dan pembiayaan dari kami pribadi Mbak, tetapi sampai saat ini kita sudah mendapat SK dari pemerintah desa dan kami punya struktur organisasi di mana untuk pelindungnya kita dari kepala desa, kemudian kepala perpustakaannya saya, ada seksi penataan dan seksi pengelolaan dengan teman-teman kader, kemudian kami ada relawan. Kenapa teman-teman yang bergabung dengan kita namakan relawan? Karena memang saya nggak pernah gaji, nggak bisa gaji Mbak. Mereka bergerak bersama kami murni karena keikhlasan mereka, nggih, tanpa pamrih, baik itu di bank sampahnya maupun di perpustakaannya. Kita bersama-sama mengelola ini secara sukarela. Jadi sekarang hampir sekitar 10-20 relawan yang tergerak bersama kami, termasuk itu baik keluarga kami maupun kader kesehatan serta masyarakat yang mau bergabung bersama kami. Gitu, Mbak. Jadi saya tidak sendiri lagi sekarang. Kabar Rumah Baca di mana saja berada, kegiatan Mbak Roro ini tidak seperti dahulu, tidak sendiri lagi. Beliau sudah dibantu dengan sahabat-sahabat atau oleh relawan-relawan, baik itu di bank sampah maupun di perpustakaan. Mbak Roro, kami mau tahu program dari bank sampah itu apa, program dari taman bacaan apa, dan apakah saling sinkron atau bagaimana? Karena saya lihat juga mau Kalpataru ya, dan salah satu tempat itunya juga penilaiannya juga di limbah perpustakaan. Iya. Memang pada awalnya semacam nggak mungkin itu bisa terlaksana ya Mbak ya. Kita ada 6 literasi dasar yang perlu kita kembangkan, okay. Salah satunya ada. Suaranya sedikit lagi Mbak, kurang terdengaran Mas. Kurang keras ya? Apa kurang dekat? Kalau begini dekat? Kalau itu ya, baru terdengar, kurang dekat. Oke, ya. Ada 6 literasi dasar yang perlu kita laksanakan selama ini dan alhamdulillah kita sudah sedikit banyak sudah mulai bisa melaksanakan itu satu persatu, ya. Kalau kita membaca buku, tentunya ada yang perlu kita praktekkan dari buku yang kita baca. Nah, ternyata dengan adanya limbah pustaka kita bisa mempraktekkan langsung bagaimana cara kita mengelola lingkungan secara baik dan benar. Dan dengan pengalaman yang kita laksanakan di setiap hari untuk pengelolaannya, kita bisa menuliskan itu. Semoga saya nantinya ada kesempatan untuk menulis ataupun menceritakan
menyatakan itu kepada teman-teman yang lain agar bisa mengikuti jejak kita. Secara keseluruhan itu untuk kegiatan di Limbah Pustaka ada beberapa divisi karena kita sudah menjadikan satu. Salah satu divisinya adalah divisi bank sampah. Di divisi bank sampah itu ada gerakan tentang penarikan sodako sampah, ada sosialisasi, ada pilah dan olah sampah, ada pendidikan keterampilan, ada juga kita nanti divisi budidaya maggot untuk sampah organik, ada divisi pembuatan ekoenzim, ada divisi pelatihan kerajinan, ada divisi untuk membaca, pinjam buku, delivery buku, perpustakaan keliling, serta wisata edukasi. Itu beberapa program unggulan yang ada di Limbah Pustaka, di mana nanti kalau anak-anak datang ke sini, oh ya juga ada divisi saung bunga dan saung kaca. Itu anak-anak yang datang ke sini, siapa saja yang datang ke sini, silahkan memilih mau hanya pinjam buku boleh, mau mengerjakan tugas dengan tambahan tadi divisi layanan internet gratis mau mengerjakan tugas dengan internet gratis sampai ngeprint juga boleh, kemudian ada juga mau pinjam buku boleh, mau layan silang, tambah lagi nih saya lupa, layan silang buku bagi mereka yang ingin mendirikan pojok-pojok baca tetapi belum ada buku, bisa kita bisa mengajukan layan silang buku dengan Limbah Pustaka. Kenapa saya tidak memberikan bantuan buku kepada mereka? Karena saya takut setelah nanti buku kita berikan, pojok baca tidak berjalan dengan baik sehingga buku kami hilang. Tetapi dengan cara layan silang buku, apabila mereka pojok bacanya tidak bisa berjalan, buku bisa dikembalikan dan bisa diberikan atau dipinjamkan ke teman-teman yang mendirikan pojok baca yang lain. Saat ini ada beberapa pojok baca yang masih aktif bekerja sama dengan kami. Salah satunya pojok baca di Puskesmas Kemangkon, Purbalingga. Jadi kegiatan kami yang tadinya dikira memang apa sih hubungannya bank sampah sama perpustakaan, kayaknya kita kok ngurusi sampah, kok hubungannya sama perpustakaan apa sih gitu loh. Ternyata itu saling terkait, apalagi di dunia pendidikan saat ini dengan program P5BK Belajar Pancasila ada tema tentang gaya hidup berkelanjutan, subtemanya adalah pengelolaan sampah. Nah, di sini kita hadir sebagai wahana belajar langsung untuk praktek di lapangan langsung, bagaimana anak-anak bisa nantinya belajar untuk mengelola sampah secara baik dan benar. Nah, ini fungsinya saling terkait satu sama lain, Mbak. Itu. Terima kasih. Sahabat Rumah Baca di mana saja berada, setelah kita dengar tadi ulasan dari Mbak Pro, antara perpustakaan dan bank sampah itu sangat terkait. Karena di Limbah Pustaka beliau di Jawa Tengah, tepatnya di Purwakarta, Purbalingga ya? Di Purbalingga. Beliau ini begini, Limbah Pustaka itu atau perpustakaan beliau ini tidak hanya tempat membaca, tetapi juga sarana edukasi, di mana sekolah-sekolah juga bisa belajar seperti bagaimana mungkin memelihara maggot atau tentang ekoenzim, apalagi sekolah-sekolah yang mau adiwiyata ya Mbak, mungkin sangat belajar di sini. Dan selain itu, kita juga bisa belajar bagaimana di Limbah Pustaka ini tidak hanya untuk membaca, tetapi juga untuk berbagai kegiatan, memanfaatkan wifi di sana. Selain itu, dengan kerajinan mungkin nanti tapi saya belum bertanya, akan adanya literasi finansial di sana. Mbak,
Sehubungan dengan 6 literasi dasar yang sudah dilaksanakan di sana, eh, literasi apa saja yang nampak menonjol di sana, dan bagaimana dengan eh, itu sampah itu kita jemput ke rumah masyarakat, apa kita beli atau tidak, atau bagaimana sistemnya dengan bank sampah tersebut? Ya, terima kasih Mbak. Ya, untuk alam literasi dasar ya. Untuk literasi baca tulis kita sudah ada, kemudian untuk literasi finansial ya, kita juga sudah Mbak, di mana kerajinan-kerajinan kita juga bisa kita jual bekerja sama juga dengan Dinas UMKM dan Koperasi Kabupaten Purbalingga, Dinas Perindustrian. Jadi alhamdulillah Limbah Pustaka sudah bekerja hampir dengan semua dinas dan instansi di Kabupaten Purbalingga saat ini. Kemudian kami tidak mengkomersilkan ilmu kami, tetapi mereka yang belajar ke kami, ke sini dengan sukarela bisa mengisi kas untuk kegiatan kami, untuk membantu operasional ke kami secara sukarela sesuai dengan kemampuan masing-masing. Jadi apabila mereka ingin belajar ke sini, kami tidak membuat paket, ya, paket pendidikan, mau hanya sosialisasi saja atau praktek saja atau langsung dengan pelatihan membuat kerajinan. Kita tidak pernah mengkomersilkan itu. Tetapi apabila mereka mampu memberikan semacam pengisi kas atau sebagai narasumber, ya mereka bisa mengisi itu. Kalaupun tidak, kita juga bisa memberikan secara gratis. Toh namanya rezeki semua yang mengatur Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah sampai saat ini kita masih bisa bergerak ya, tanpa harus tergantung dengan tanda kutip salah satu yayasan ataupun salah satu sumber keuangan untuk operasional kami. Jadi kami secara ikhlas bergerak untuk terus mengembangkan peduli lingkungan dan literasi ini. Semua itu saya pasrahkan hanya sama Allah. Kemudian literasi lainnya juga masuk ke budaya Mbak, di mana kita juga berusaha masuk melalui budaya-budaya yang ada di warga setempat untuk bisa mengajak masyarakat lebih peduli lagi kepada literasi dan lingkungan. Alhamdulillah semuanya bisa terlaksana di sini. Malah sekarang kalau di tempat saya ada literasi sampah tambah nih, bukan literasi dasar lagi, ada literasi sampah, di mana loh kok ada sih literasi sampah. Iya, dari sampah itu kita bisa belajar bagaimana kita lebih menghargai apa yang diciptakan oleh Allah, kita lebih menghargai hidup kita, alam kita, dan apa yang hasil kerja kita selama ini yang akan kita wariskan ke anak cucu kita. Dari literasi sampah itu kita bisa belajar bagaimana bisa kita mengajak orang merubah sikap dan lain sebagainya. Dari literasi sampah itu juga kita bisa mengajak teman-teman pelajar dan mahasiswa untuk bersama-sama peduli. Dan alhamdulillah Limbah Pustaka juga sekarang sudah menjadi pusat penelitian bagi pelajar dan mahasiswa. Dan ternyata Limbah Pustaka itu tidak hanya apabila mereka mengerjakan tesis atau skripsi, tidak hanya diambil dari minat bacanya saja gitu. Ada yang bagaimana di perpustakaan keliling ini bisa meningkatkan minat baca, bagaimana manajemennya, dari sisi manajemen, dari sisi pemasarannya, jadi dari sisi kesehatan lingkungannya. Jadi tidak hanya dari mahasiswa ekonomi, mahasiswa hukum ataupun fisip, tetapi juga dari kesling dan budaya juga masuk ke sini, Mbak. Alhamdulillah dari sini pun saya juga akhirnya belajar ternyata apa yang saya lakukan dengan mengelola sampah selama ini itu bisa membantu berbagai pihak. Dari yang tadinya terbuang itu akhirnya menjadi sesuatu yang berharga. Terima kasih. Oke. Bagaimana untuk dari sesuatu sampah yang terbuang, kita harus membuat itu lebih berharga. Itu yang dilakukan Mbak Dora. Mbak, bagaimana sistemnya Mbak? Kan sampah itu kita jemput ke rumah-rumah warga dengan becak motor.
apakah atau warga yang mengantarkan ke limbah pustaka, apakah sampahnya itu kita timbang atau kita beli atau bagaimana? Untuk awal kita bergerak karena kita belum punya armada, ada yang menyetorkan langsung ke rumah kami, Mbak. Ya, menyetorkan sampah ke rumah kami. Sampah itu sudah terpilah dari organik dan anorganik. Memang utama pergerakan kami adalah pemilahan sampah dari sumbernya, yaitu dari rumah tangga. Karena jangan dikatakan kita tidak ada hubungannya dengan sampah. Kita adalah penghasil sampah terbesar di dunia ini, di lingkungan kita. Kita adalah penyumbang sampah terbesar di lingkungan kita. Nah, sampah itu minimal sudah terpisah organik dan anorganik, karena memang awalnya kita hanya mengelola sampah anorganik saja. Sampah organik dikelola langsung oleh masyarakat karena lingkungan pedesaan kan masih banyak tanah-tanah kosong, sehingga sampah organiknya bisa langsung ditimbun menjadi kompos. Tadinya awalnya kita menimbang sampah itu, kemudian kita catat di buku tabungan, kemudian kita jual dan uangnya kita kembalikan kepada masyarakat. Sekian persen kita ambil untuk operasional. Saya bergerak itu sambil mensosialisasikan tentang sodako sampah. Nah, kalau sistem sodako sampah ini, sampah yang kita ambil dari masyarakat atau sampah yang disetorkan oleh masyarakat itu tidak dicatat, tetapi mereka memang dengan ikhlas sudah menyumbangkan, dan nanti hasil penjualannya itu untuk tambahan operasional kami. Minimal ada yang bisa untuk membeli air minum bagi relawan lah pada saat kami membutuhkan. Nah, jadi ada beberapa metode pengambilan sampah, yaitu ada setor langsung, ada kita ngambil dengan motor roda 3, ada yang disodakohkan. Dari sodakohkan itu ada beberapa cara juga, ada yang disetorkan langsung ke sini, ada yang kita ambil, ada yang kita datang ke posyandu, peserta posyandu sudah membawa sampah, kita datang ke sekolah-sekolah, itu anak-anak sudah membawa sampah. Jadi wajib bagi mereka yang bekerja sama dengan kami, di mana kami datang, itu mereka juga membawa sampah atau sodako sampah. Salah satu cara kami untuk sosialisasi kepada masyarakat. Karena apa, Mbak? Sosialisasi kepada masyarakat tidak bisa diberikan hanya satu kali, tapi harus terus menerus. Nah, setelah nanti sampah kita angkut pakai motor roda 3, kita tampung di bank sampah atau ditabung di bank sampah. Pada saat-saat tertentu, tadinya kita menjadwal nih 2 minggu sekali kita pilah sampah dan narik sampah, tetapi pada kenyataannya karena kita masih tergantung pada tenaga relawan, jadinya semampunya relawan ada waktunya kapan. Jadi kadang bisa 1 minggu 3 kali kita milah sampah secara berurutan, kadang 1 bulan sama sekali kita tidak bisa milah, kadang bisa secara langsung 2 kali dalam 1 bulan kita memilah sampah. Nah, sampah yang sudah terpilah, jadi sampah organik ini terpilah dari yang logam, kertas maupun plastik. Yang plastik itu juga ada kresek, ada plastik aluminium foil, ada plastik sablon, ada botol, ada gelas, dan berbagai macam jenis plastik. Itu kita sesuai dengan jenisnya. Kemudian apabila sudah kita simpan dulu, Mbak, karena memang tonasenya atau volumenya kita masih sedikit. Dan jangan tanyakan berat. Kalau bank sampah biasanya berapa sampah yang tertimbun, beratnya berapa. Kita beratnya sedikit tapi sampahnya banyak. Kalau plastik 1 kilo saja kan sudah 1 kandi penuh, Mbak. 1 kandi itu hanya berapa kilo sih, gitu loh. Memang kalau untuk beratnya kita sedikit tapi volumenya besar karena memang jumlahnya besar. Nah, itu setelah nanti kurang lebih bisa 1 armada roda 3 atau 1 truk, itu baru bisa diangkut oleh pembelinya. Dan hampir semua jenis sampah plastik itu bisa terjual, kecuali styrofoam dan sampah aluminium foil atau pembungkus-pembungkus makanan yang dalamnya mengkilat silver itu yang belum bisa dibeli. Kita harus jungkir balik untuk mengelolanya ini. Kemudian diapes atau popok bayi juga kita bingung untuk apa, Mbak. Nah, ada beberapa cara pengolahan popok diapes itu untuk menjadi sesuatu yang bisa kita manfaatkan kembali atau didaur ulang kembali.
begitu Mbak. Luar biasa ya, Mbak. Sampai halo, terdengar suara saya? Ya Mbak, terdengar. Sahabat Rumah Baca di mana saja berada, semua eh, sampah atau limbah itu dikumpulkan, akhirnya ada yang bisa dijual, ada yang tidak, ada juga yang dibuat untuk karya. Kata Mbak Roro tadi, misalkan yang masih jadi pikiran kami untuk mengolah diapers atau popok bayi ya, itu apa bisa untuk membuat bunga Mbak? Atau apa yang lain kalau seperti popok bayi itu, karena saya pernah juga lihat di Sumatera Barat di suatu daerah yang membuat bunga itu dari eh, popok bayi gitu. Satu lagi Mbak, kalau misalkan kita datang, berarti cuma relawan yang datang ke rumah-rumah penduduk. Berarti motor perpustakaan itu atau motor limbah itu dari dinas DLH, apakah dari dinas lingkungan hidup atau bagaimana? Berarti Mbak harus bekerja sama dengan dinas lingkungan hidupnya bagaimana? Karena apakah motor itu dihibahkan atau bagaimana gitu? Iya Mbak, kita motor itu pinjam pakai ya Mbak ya. Pinjam pakai kalau yang dari Dinas Lingkungan Hidup itu pinjam pakai untuk membantu kita mengambil sampah dari warga masyarakat ya. Kalau dari Perpustakaan Nasional kita dapat motor roda 2 yang dihibahkan untuk perpustakaan kelilingnya. Jadi kita ada 2 armada, tetapi kita juga masih bingung juga Mbak, karena kalau suasana mendung kita nggak berani keluar, takut bukunya basah, karena memang belum ada atap dan lain sebagainya. Kita untuk keluar masih juga bingung, jadi masih perlu pertimbangan untuk kalau keluar. Tetapi untuk saat ini kalau permintaan di sekolah atau permintaan dari kelompok mahasiswa atau kelompok masyarakat, mereka ada kegiatan, kita supaya hadir di sana, ngelapak di sana, itu alhamdulillah, karena kita disediakan tempat yang lumayan aman ya apabila terkena hujan. Nah, kalau untuk popok diapers bisa juga untuk membuat bunga, kreasi bunga kan juga macam-macam, bahannya juga macam-macam ya Mbak. Salah satunya ini yang sedang saya lakukan. Ini dari tadi saya membuat bunga. Ini kita dari kresek Mbak, ya, dari kresek bekas. Ini ada pesanan, ada pesanan, ya mungkin mau dipajang nanti Lebaran ya kali ya. Nah ini nanti nganunya vas bunganya ini. Ini vas bunganya, ini bawahnya dari bekas tempat sebuah cup plastik itu yang kecil, kemudian kita kasih kasih kawat sama kita ikat atau kita sulam dengan tali rami. Nanti bunga ini diletakkan di sini. Kemudian ini yang dari popok. Nah, ada teman kami mengkreasikan menjadi pot bunga. Kita cetak seperti membuat pot dari handuk atau dari kain, sama persis. Caranya, popok yang sudah terpakai, lah ini saya nitip pesan untuk seluruh masyarakat saja. Apabila kita membuang popok, diharapkan dalam kondisi bersih, alias atau kotorannya sudah kita buang, pupnya sudah kita buang, itu sudah kita cuci, itu akan lebih baik supaya bisa diolah. Nah, apabila puffnya sudah dibuang, kita buka gelnya bisa langsung untuk dicampur dengan media tanam lainnya untuk bisa menanam di pot ataupun di tanah langsung, baik untuk sayuran maupun bunga. Tuh. Yang belum terkena puff dan belum terkena air kencing kan biasanya di bagian atas, depan dan belakang masih kering ya Mbak. Itu gelnya bisa kita kasih pewarna makanan. Kita contohnya ini, gelnya tadinya penuh jadi sedikit. Ini bisa kita masukkan ke dalam media gelas, bisa kita kasih warna, kemudian kita gunakan untuk menanam tanaman. Oke. Ini belum kita siram jadi agak layu. Ini juga sudah lama-lama jadi kecil, menipis dia. Ini kemudian
kulitnya, bisa untuk bunga, yang tadi untuk bunga itu bisa dari kulitnya. Ini ya, sama untuk potnya. Ini yang dari botol. Kemudian ini dari styrofoam, Mbak. Ya, styrofoam, terus depannya kita kasih tutup botol. Bisa jadi jepit atau bros. Seperti ini. Oke. Kemudian Dinaikkan dikit Mbak, seperti jepit atau bros tadi, bisa dinaikkan Mbak? Ini lebih jelas ya. Bentar. Nah, Oke. Keren ya, ini ya. tergantung. Ini pakai tali apa namanya? Benang rajut, Mbak, yang murah harganya kalau benang rajut. Kemudian ini saya ketutup nggak apa-apa. Untuk gelas ya. Iya, ini untuk gelas. Kemudian ini juga untuk serbaguna, bisa untuk pot juga, bisa untuk gelas. Sama juga ini dari ring gelas untuk gelas. Kemudian ini juga dari styrofoam bekas kemasan mie. Oke. Ini buat dilapisi dengan serbuk kayu sama lem kayu. Ini bunganya dari kresek juga. Itu beberapa bentuk kerajinan yang kita simulasikan kepada anak-anak. Bajunya ada, kemarin saya bawa ke SMP untuk sosialisasi, jadi nggak terpasang, biasanya terpasang di belakang untuk bajunya. Itu Mbak Eka dan teman-teman semua, sahabat Rumah Baca yang sore hari ini bergabung dengan kami. Jadi dari barang bekas yang kita buang ternyata bisa bermanfaat. Dan selanjutnya kita juga bergeraknya dengan barang bekas adalah buku-buku bekas yang masih layak baca. Karena buku baru bagi kami adalah buku yang belum terbuka dari segelnya, bukan seperti itu, tetapi buku baru bagi kami buku yang belum pernah kami baca. Jadi kalaupun buku bekas pun tetap masih bisa bermanfaat. Kemarin saya sempat menyortir beberapa kardus buku donasi dari masyarakat, mana yang masih layak baca dan mana yang tidak layak baca. Kalaulah yang tidak layak baca pun masih kita bisa gunakan untuk operasional beli bensin, Mbak. Itu. Luar biasa ya. Pergerakan atau gerakan yang dilakukan oleh Mbak Roro dan kawan-kawan, bagaimana memanfaatkan barang bekas yang akhirnya bisa bermanfaat. Mbak Roro, Ya. dari kegiatan Mbak itu apa suka dan dukanya? Aduh. Banyak, Mbak. Suka dan dukanya itu banyak sekali ya. Sejak saya mendirikan itu ya, namanya orang nggak semuanya suka. Yakin itu. Ini sangat berpengaruh pada kesehatan saya sebetulnya, makanya saya sering sakit. Karena saya kadang juga yang namanya sedih itu nggak bisa dihindari kalau memang sudah sampai ke hati. Nah, kalau sudah seperti itu pasti sakit saya kambuh, baik. Ya, kadang cacian, hinaan, makian, intimidasi, ancaman saya dapatkan sampai saya kalau cerita ini saya sampai toh nyawa itu sampai nyawa jadi taruhannya untuk memperjuangkan limbah pustaka ini. Tapi keyakinan satu dari saya, selama kita ada di jalan yang benar dan yakin apa yang kita lakukan itu benar, jangan pernah takut dengan apapun. Allah akan menyertai langkah kita. Itu sih untuk mengatasi segala kesulitan. Karena saya mungkin dicap orang gila. Orang gila kan lebih sedikit daripada yang waras. Nah, ini saya kan yang tergolong sedikit, Mbak. Dari kategori sedikit ya. Kalau sukanya itu alhamdulillah saya bisa hadir di tengah-tengah masyarakat untuk menjadi salah satu tujuan wisata edukasi saat ini, bisa menyumbangkan apa yang sudah saya perjuangkan selama ini untuk kemajuan pendidikan di Indonesia dan untuk mempersiapkan sumber daya manusia ke depannya yang lebih mumpuni untuk bisa tinggal landas di 2045 nanti.
Semoga generasi penerus kita bisa meneruskan apa yang sudah kita lakukan. Beberapa penghargaan dari tingkat daerah sampai nasional sudah kita terima. Dari perpustakaan kita juga sudah mendapatkan beberapa penghargaan. Di Perpuseru kita menjadi best of the best, perpustakaan terbaik tingkat nasional. Kemudian terakhir mendapat Nugra Jasa Dharma Pustaloka, penghargaan tertinggi dari perpustakaan nasional. Dan dari bidang lingkungan hidup tahun ini mohon doa restunya kita diajukan untuk mendapatkan penghargaan Kalpataru baik dari provinsi maupun nasional. Semoga itu, kalau memang saya layak dan pantas untuk mendapatkannya, semoga Allah memudahkan dan melancarkan semuanya. Kemudian dari lingkungan hidup juga Limbah Pustaka juga bisa memberikan sumbangsih dan mengajukan desa kami, Desa Muntang, mendapat penghargaan Proklim, Program Kampung Iklim. Tahun 2020 kita mendapat kategori Madya. Kemudian tahun 2021 kita mendapatkan kategori utama. Dan saat ini kita masih mempersiapkan untuk mendapat kategori tertinggi, yaitu Lestari. Mohon doanya semoga kita juga bisa mengantar Desa Muntang menjadi Desa Proklim Lestari. Dan ini satu-satunya yang ada di Kabupaten Purbalingga saat ini. Kemudian alhamdulillah Limbah Pustaka sempat diliput juga oleh televisi baik nasional maupun internasional, dan terakhir akhir 2021 kita diliput oleh Reuters Inggris dan ditayangkan di 19 negara, sehingga pesan literasi dan lingkungan, peduli literasi dan lingkungan ini sudah tayang di 19 negara. Itu sih Mbak, alhamdulillah suka duka yang kami terima sampai saat ini. Pesan saya sih, jangan menunggu kaya untuk bisa bergerak. Bergeraklah semampu kita, sesuai dengan kemampuan kita, dan jangan pernah takut kita memberi dikala kita kesusahan atau kita dalam kesempitan rezeki, karena Allah akan selalu berada dengan kita dan memberikan ganti yang besar dan luar biasa. Itu keikhlasan kita akan dibayar oleh Allah apabila memang kita benar-benar ikhlas menjalaninya. Itu Mbak. Jangan menunggu kaya untuk bergerak, tapi lakukanlah pergerakan itu, nanti Allah akan membalas. Itu kata Mbak Roro barusan. Sahabat Rumah Baca di mana saja berada, benar sekali yang dikatakan Mbak Roro, kita harus bergerak, kita tidak harus menunggu kaya. Bahkan kalau kaya pun kita, kalau tidak ada niat di dalam hati juga nggak kesampaian Mbak. Saya yakin banyak mungkin orang yang berlebih dari kita, tetapi niat dan semangatnya itu tidak ada, ya tidak akan ada seperti ini. Kita tahu salah satu yang paling nikmat dari kesempatan hidup adalah hari-hari baik dengan berbuat baik dan bermanfaat bagi orang lain. Seperti kegiatan Mbak Roro sangat bermanfaat, di mana sampah-sampah masyarakat bisa kita pungut, bahkan kita juga bisa memanfaatkan sampah tersebut. Tetaplah nyaman menjadi kita seperti yang kita sekarang, seperti apapun kelebihan kekurangan kita, tetapi kita tetap bergerak dengan tulus dan ikhlas, insya Allah Tuhan akan membalas. Sahabat Rumah Baca di mana saja berada, kita penasaran nih, bagaimana support dari anak atau suami dengan kegiatan emaknya yang bisa dikatakan dalam tanda kutip yang gila tersebut. Bagaimana tanggapan keluarga? Iya. Protes datang pertama dari putra saya di masa kecilnya. Dia tidak protes kepada saya langsung, tetapi dia sampaikan sama Pak D-nya. Ayah itu kalau pulang sama adik, kalau ibu kalau pulang itu yang dipegang buku. Gitu. Kalau memang saya suka administrasi, jadi kalau saya ada waktu malam ya saya mengerjakan administrasi kegiatan-kegiatan saya, baik di PKK,
di perpus. Lah, sama sayanya kapan? Itu protes anak saya yang pertama. Setelah saya mendapat masukan dari kakak saya, akhirnya anak saya libatkan dalam pengelolaan perpustakaan. Anak saya bawa untuk lebih mencintai buku. Kalau anak saya yang pertama itu dia sukanya buku ensiklopedi. Jadi kalau ada buku ensiklopedi habis sama dia. Dan kalau melihat tayangan televisi pun dia juga sukanya melihat tayangan-tayangan tentang ilmu pengetahuan. Itu yang pertama. Nah, kalau anak yang kedua juga kita libatkan juga jadi relawan di sini. Alhamdulillah dia bersekolah pun mendapat keringanan biaya sekolah karena dia menjadi relawan di Limbah Pustaka dengan piagam yang kita terima, walaupun piagamnya itu tidak by name ke anak saya. Tetapi dengan dia menjadi relawan kami, menjadi fotografer kami, menjadi tangan kanan kami, itu dia cara belajarnya itu berbeda dengan kakaknya. Kalau dia cara belajarnya, kalau dia suka jangan, kalau dia tidak suka jangan dipaksa. Jadi saya selalu mengikut sertakan dia akan menerima sendiri apa yang bisa dia lakukan. Otodidak dianya kalau belajar cepat sekali. Nah, kalau suami awalnya dia membiarkan saya untuk bekerja, untuk menekuni kegiatan. Kemudian apabila saya mengeluarkan biaya, dia hanya bertanya, apakah kamu punya uang untuk membiayai semua? Salah satunya kita waktu mau masang internet gratis, Mbak. Wifi belum terpasang seperti saat ini. Saya harus pakai anten yang ditembak. Biaya pemasangan 2,5 juta itu biaya kuliah anak saya. Sempat debat dengan suami, ini biaya kuliah anak. Nanti kalau anaknya tidak terbayar kuliahnya bagaimana? Saya hanya bilang, insya Allah wifi terpasang, kuliah terbayar. Alhamdulillah itu jadi kenyataan. Dan setelah saya mendapat intimidasi, ancaman ya dari pihak tertentu, akhirnya suami saya sekarang terjun 100% untuk menjadi garda terdepan kami, untuk melindungi kami semua yang ada di Limbah Pustaka. Jadi kalau ada apa-apa, komplain apa-apa tentang Limbah Pustaka, suami saya sekarang yang terdepan. Ya, karena memang saya sempat bertarung nyawa untuk hal tersebut. Jadi sejak itu suami saya langsung 100%. Alhamdulillah, dengan pengertian-pengertian yang saya berikan kepada keluarga memberikan support utuh untuk itu. Jadi memang keluarga kami, ibu saya itu dulunya seorang kepala desa di tempat saya tahun 1980 sampai 99. Jadinya kami sudah, bapak saya juga seorang aktivis di masyarakat. Jadi rumah kami memang terbiasa menjadi yang saya sampaikan tadi, pusat kegiatan masyarakat pada saat itu. Jadi saya sudah terbiasa untuk hal itu. Jadi keluarga saya sudah terbiasa rumah kami terbuka untuk umum, dalam artian siapapun boleh masuk, tidak harus ketok pintu dan lain sebagainya. Karena rumah kami memang modelnya depan juga pendopo, dan saya lestarikan model rumah Jawa karena memang langka untuk saat ini. Kami lestarikan untuk itu, dan itu membawa hoki bagi kami, sehingga kami juga menanamkan tentang pengabdian kepada masyarakat, kepada putra-putri kami, dan tentunya nantinya bisa menjadi contoh kepada yang lain. Kita harus membangun negeri kita dari jerih payah kita sendiri, dari tangan kita sendiri, dari hasil tanah kita sendiri. Jangan sampai kita menengadah terus untuk meminta bantuan dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita bisa menggerakkan orang lain untuk berpartisipasi ikut membangun negeri ini, alhamdulillah. Salah satunya dengan mendonasikan buku-buku bekasnya untuk beberapa rumah baca yang ada di daerah masing-masing. Itu sudah menjadi sesuatu sekali bagi kita penggiat literasi. Karena Mbak, terus terang, mungkin Mbak juga alami, salah satu kendala penggiat literasi adalah tidak bisa membeli dan menyediakan buku. Karena itu sangat-sangat mahal dan tidak bisa terbeli oleh kita. Kita bisa beli bensin saja untuk bergerak, alhamdulillah. Saat ini koleksi
limbah pustaka itu kurang lebih 7.000 koleksi. Itu 95% donasi, hadiah, dan bantuan. Nah, ini peran serta seluruh lapisan masyarakat ada di sini. Bantuan kami dari berbagai pihak. Semoga program free cargo literasi seperti yang lalu bisa berjalan lagi sehingga saya bisa mengirimkan. Ada beberapa teman di luar Jawa yang membutuhkan buku-buku pelajaran karena dia membuka sekolah gratis bagi anak-anak kurang mampu membutuhkan buku pelajaran. Saya donasi buku pelajaran di sini banyak, tapi saya nggak punya ongkos untuk ngirim, Mbak. Semoga nanti bisa berjalan, jadi kita bisa saling berbagi buku yang ada. Begitu, Mbak. Pak Roro, berarti kegiatan Mbak sudah disupport oleh keluarga. Saya juga penasaran untuk berbuat melestarikan alam, tapi tantangannya sampai ke nyawa. Kenapa bisa kayak gitu ya? Apa gimana ya? Kita harus mengatakan ini manfaatnya untuk kita loh. Apakah harus kita mengatakan demikian agar masyarakat paham atau bagaimana? Peristiwa yang saya alami lebih ke konflik internal yang saya pelajari. Memang saya dijatuhkan karakteristik saya sampai habis-habisan, saya dibunuh karakteristik saya sehingga orang memandang saya itu nggak seneng, nggak suka, dan lain sebagainya. Dari sisi mana saya diserang ini? Ternyata itu dari sisi politik juga, karena saya melihatnya itu dari sisi politik setelah saya pelajari. Dan ya namanya orang nggak suka, berbagai cara dia lakukan untuk menjatuhkan lawan, kan Mbak. Nah, itu salah satu yang pernah saya alami. Semoga itu tidak dialami oleh teman-teman yang lain. Kisah sedih ekstrim yang saya alami, ya kalau saya cerita di sini mungkin nanti menjadi fitnah dan lain sebagainya, tetapi itu menjadi cerita saya pribadi. Mungkin kalau saya ketemu langsung sama Mbak bisa saya ceritakan, ya, itu pengalaman, karena mungkin tidak semua orang percaya dengan apa yang saya ceritakan, tetapi itu terjadi dengan saya, benar-benar terjadi. Dan keyakinan saya satu, sekuat-kuatnya manusia dan sekuat-kuatnya makhluk halus tetap ada yang membuat, yaitu Allah. Jadi saya pasrahkan semuanya hanya sama Allah. Dan satu kekuatan saya ada pihak yang benar. Allah, insya Allah bersama kami. Itu saja. Dan alhamdulillah Allah mengutus teman-teman, keluarga, dan sahabat-sahabat yang bisa membantu saya untuk keluar dari masalah itu, dan saya bisa terus berjuang dan bergerak sampai saat ini. Alhamdulillah, Mbak. Alhamdulillah, luar biasa perjuangan Pak Roro. Kita doakan Pak Roro tetap sehat, kuat, sukses menjalankan limbah pustaka, dan apapun lomba yang dilakukan sekarang, semoga lomba-lomba ini membuahkan hasil yang terbaik. Tidak terasa ya Mbak, berapa menit lagi kita habis. Rasanya nggak sekali ini aja kita undang, nanti banyak bagaimana membuat ekoenzim, banyak lagi yang mau ditanya kepada Mbak Roro. Sekarang Mbak, apa pesan dan pesan-pesan Mbak untuk masyarakat atau pendengar rumah baca di mana saja berada tentang perpustakaan dan sampah? Iya Mbak, terima kasih teman-teman sahabat rumah baca dimanapun berada. Saya hanya berpesan, kita harus bisa mewariskan sesuatu yang bermanfaat bagi putra-putri kita, masyarakat, lingkungan, dan tentunya alam yang kita tempati saat ini. Uang, harta benda yang kita wariskan akan bisa hilang dalam waktu sekejap, tetapi lingkungan yang asri, bersih, sehat, lestari itu akan memberikan manfaat yang luar biasa bagi anak cucu kita nanti. Ilmu yang bermanfaat, pendidikan, keterampilan, pengalaman tentunya akan menjadi modal utama bagi anak-anak kita, untuk anak cucu kita nanti untuk bergerak. Jadi mulai saat ini biasakan anak-anak kita untuk membaca buku, jangan memegang HP.
Kita harus bijak menggunakan Android ataupun alat komunikasi canggih. Kemudian jangan sampai kita mewarisi sampah kepada anak cucu kita. Kepedulian terhadap literasi dan lingkungan harus kita mulai dari diri sendiri saat ini, dari lingkungan terkecil kita, keluarga. Jangan pernah menunda untuk itu, karena di tangan kita lah kemajuan negeri ini akan dibawa. Jangan pernah takut untuk bergerak selama yakin apa yang kita lakukan benar. Jangan takut miskin dengan kita bersedekah dan kita berbagi. Kemudian jangan takut salah apabila kita bergerak. Yakinlah Allah akan bersama dengan orang-orang yang ada di jalur yang benar. Terima kasih, Mbak. Salam literasi dan salam peduli lingkungan. Sahabat Rumah Baca di mana saja berada, kita sudah mendengar pesan dari Mbak Roro. Ya, mulailah bergerak dari lingkungan kita sendiri untuk negara, bangsa dan negara, di mana kita jaga lingkungan alam ini sampai cucu-cucu kita merasakan bagaimana manfaat dari alam ini. Mungkin kegiatan kita pada hari ini tidak cukup sampai di sini, karena banyak yang kita akan cari tahu dengan keberadaan limbah pusaka. Mungkin di kegiatan inspirasi berikutnya, di kegiatan inspirasi kami Rumah Baca Nagari, kita mungkin bisa berbincang lagi sama Mbak setelah Lebaran, karena kami ingin sekali mengupas tentang sampah dan perpustakaan adalah salah satu yang saling berhubungan, di mana dengan membaca kita bisa berkarya, dengan sampah kita bisa menghasilkan banyak literasi yang terdapat di sana. Semoga kegiatan hari ini bermanfaat, Mbak. Sehat selalu, sukses selalu. Sebelum kita tutup ini, closing statement Mbak untuk hari ini. Terima kasih sahabat Rumah Baca semuanya. Tetaplah berbuat baik untuk diri kita, keluarga, dan lingkungan. Saya hanya berpesan juga untuk pemerintah, khususnya kita relawan bergerak dengan hati. Mohon untuk dicermati dan untuk didukung kinerja kami, kegiatan kami. Kepedulian terhadap lingkungan dan literasi harus mulai dari tingkat atas sampai ke tingkat bawah. Perlu konsekuensi semua pihak untuk bisa bergerak dan bisa berjalannya semua program di bidang lingkungan dan literasi. Jangan semua disalahkan kepada pihak-pihak tertentu, tetapi kita koreksi kepada diri kita sendiri. Sudahkah kita bergerak untuk lebih baik terhadap lingkungan dan literasi? Selamat sore, semoga bermanfaat. Salam literasi, salam bergerak, salam peduli lingkungan. Yuk, salam literasi dulu, Mbak Roro. Salam literasi kita foto. Salam literasi. Sahabat Rumah Baca di mana saja berada, semangat bergerak, salam literasi, salam peduli lingkungan. Semoga dengan kegiatan hari ini banyak hikmah yang kita ambil pada bincang sore Ramadan kali ini. Semoga semua kegiatan kita bernilai ibadah. Semangat untuk limbah pusaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin apabila ada kekurangan dan kesalahan. Kita sambung di lain kesempatan. Ya, assalamualaikum.